Anjay, terang bener. Wah, silau sekali sama seperti masa depan kita, ya nggak? Anjay. Gimana kabarnya? Happy New Year buat semuanya. Yuk, gue pengen ngajak kalian duduk dan ya ngobrol sedikit. How was your New Year's? Uh, Semoga kalian bisa have fun. Semoga kalian sama-sama merayakan itu dengan orang-orang tercinta. Buat kalian yang kerja pas tahun baruan, gokil kalian. Semangat bro. Gue di sini bakal raw, unedited, langsung one take sekalian. Ya mengasah public speaking skill lah kalau kata orang-orang. Jadi kalau ada suara kereta dikit, ya kalian ngerasain kayak gini nih. Nah jadi di video ini gue pengen duduk aja ngobrol sama kalian. Gue nggak akan ngajak kalian jalan-jalan ke tempat bersejarah atau kemanapun naik motor. No. We're staying here. Gue pengen eye to eye, heart to heart sama kalian. Oke, karena banyak dari kalian yang gue yakin overwhelmed, takut, seneng, semangat, tapi rada tahun 2025, tahun 2024 gue kurang baik, misalnya. Well, guess what? Seperti kata-kata klise yang sering diucapkan orang-orang, roda itu berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. And it's fine, kita nggak akan selamanya di bawah, kita nggak akan selamanya di atas. Kalau roda itu berhenti, namanya hidup kita sudah selesai. Roda itu akan terus berputar. Nah jadi di sini pun gue tidak mencoba untuk menggurui, merasa paling sukses, merasa paling jago gitu ya. Sama sekali enggak. Melainkan di episode ini gue pengen ngingetin kalian, tapi juga ngingetin diri gue sendiri. Karena sama seperti ketika gue bilang be nice to one another, gue cuma bukan bilang itu buat kalian, tapi gue bilang itu buat diri gue sendiri. Untuk tetap bisa jadi orang baik sama siapapun itu, tanpa harus melihat rasnya, agamanya, orientasinya, apapun itu. Lo gak rese sama gue gak rese sama lo. Lo mau suka sama kaleng kerupuk, gue gak peduli. Kerupuknya gue makan, kalengnya lo apain terserah lo. Ngerti gak? Dan ketika gue ngingetin kalian untuk minum air putih, ya gue ngingetin diri gue sendiri juga, biar ginjal kita sama-sama happy. Banyak dari kalian yang nonton ini sebagai video pertama di YouTube yang kalian nonton di tahun 2025. Dan maka dari itu gue mengucapkan terima kasih sama kalian yang sebanyak-banyaknya. Banyak dari kalian juga yang baru, banyak juga dari kalian yang udah lama. Either way welcome, dan kita di sini in for a ride. Tahun 2025 banyak banget hal yang exciting yang gue bisa perkirakan untuk channel ini, untuk diri gue sendiri, untuk istri, dan untuk kalian juga. Dan maka dari itu gue berdoa buat kalian yang nonton dan gue sendiri juga, sama-sama kita semua, semoga tahun 2025 ini akan menjadi lebih baik, akan bisa menjadi sesuatu yang cemerlang, akan banyak pintu-pintu yang terbuka untuk kalian yang mencoba mengejar goal kalian. Oke. Karena hidup ini walaupun banyak yang bilang, oh udah ada takdirnya, udah ada jalannya sendiri, gue gak 100% percaya itu. Sejujurnya. Orang sesukses apapun, misalnya let's say takdirnya, kalau lo cuman kerjaannya sebat doang sama nyongkrong doang di rumah, lo gak akan sukses. Mereka orang-orang yang sukses tetap harus menjalankan hidup mereka. Mereka tetap harus bangun, mandi, sikat gigi, makan, cabut. Mengejar apapun itu. Dan gue pengen kalian melakukan hal yang sama. Gue pun pengen melakukan hal yang sama. Dan kalau goal itu belum tercapai, sama seperti target kita kemarin 200.000 subscribers belum tercapai, it's totally fine, it's okay. Tandanya goal kita masih harus bisa dikejar, ya kan? Dan semua itu benar, ada jalannya, tapi gue terus maju. Kalau gue punya goal 200.000 subscriber tapi gue gak ngupload, gak akan tercapai juga. Ngerti gak sih? Jadi gue pengen bisa ini menjadi contoh buat kalian juga. It's not always gonna happen. Dan kalau emang gak akan terjadi, pasti ada jalan yang lain. Karena hal yang terberat ketika menjalani hal seperti ini adalah untuk stay positif ketika
perjalanan kita lagi nggak lurus. Ada gujlugan, gujlugan. Ada lobang di jalan harus kiri kanan. Ada kemacetan lo harus belok dulu dikit. Baru masuk lagi ke jalan yang kalian pengen tuju. Akan banyak hal-hal tersebut yang akan terjadi. Even di tahun ini. Jadi selama kita bisa gas terus, everything will be fine. Oke. Gue mau berterima kasih banget sama kalian yang udah support di tahun 2024, sebelum tahun 2024, sampai hari ini. Gue nge-shoot ini masih tanggal 31 Desember 2024. Kalian yang nonton udah 2025. Dan ini gue pengen juga menjadi video yang gue bisa nonton di akhir tahun 2025 dan bisa melihat ke belakang dan bisa menjadi suatu kebanggaan kayak wah ini gokil nih, ini awal semua ini nih yang terjadi tahun 2025 ini. So yuk kita sama-sama bangun, yuk kita sama-sama menghadapi 2025 dengan senyuman yang selebar-lebarnya, dengan semangat yang kayak api alam gak bisa dipadamin. Mau kena hujan pun itu api terus ada, terus menyala. Dengan semangat yang apa istilahnya, tidak terbendung lah gitu. Karena siapapun yang kalian percayai, Tuhan di atas sana akan memberikan kalian jalan ketika kalian menjalankannya. Intinya seperti itu. Dan beberapa hal yang gue very excited about is tipe-tipe konten yang akan gue lakukan di tahun 2025. For short term period aja nih, buat jangka kedepannya, kita akan collab lebih sering insya Allah sama tamu favorit kalian. Kalian tahu itu siapa, depannya T. Tentunya udah ada electric bike yang kita bisa gunakan untuk menelusuri daerah-daerah yang otherwise sedikit berbahaya kalau gue jalan kaki. Ada di mana juga gue udah alhamdulillahnya dapat book kerjaan keluar kota. Contohnya beberapa hari lagi gue akan terbang ke South Carolina. Gue belum pernah ke daerah situ. Dan gue kemarin sempat ngumumin di Instagram kalau ada orang Indonesia yang di sana mau nemenin gue jalan-jalan ketika gue selesai kerja. Dan ternyata ada. So we will see. Terus alhamdulillahnya juga guys, gue belum sempat bisa ngumumin sama kalian, cuman kartu ijo gue, green card gue sudah ada di tangan. Jadi alhamdulillah banget. Sesenang itu, selega itu sih sebenarnya. Dan bulan Februari juga akhirnya karena sudah ada kartu hijau tersebut, gue bisa ikutan sama istri gue dan keluarganya untuk mudik ke Filipina karena mereka belum pulang selama 20 tahun. Jadi kita akan travel vlog ke Filipina, ke daerah Iloilo, which is daerah keluarganya bini gue. Terus gue gak mau menjanjikan ini, tapi bulan Juli itu gue ada kawinan, ada resepsi. Lewatin kereta dulu. Ada resepsi di Bali. Dan itu insya Allah kalau kita semangat terus dan segala macamnya bisa kita gunakan untuk mudik pulang ke Indonesia untuk pertama kalinya setelah 19 tahun, 19 setengah tahun. Lo bayangin. Di video sebelumnya, gue sempat mengumumkan bahwa green card gue telah disetujui, tapi ternyata harus nunggu lagi untuk kartunya itu dibuat, terus untuk kartunya itu dikirim. Gue punya pengalaman di mana gue apply sesuatu terus dicuri di kotak pos. Gue sempat takut, tapi ternyata akhirnya semua udah lancar, alhamdulillah. Jadi green card itu udah ada, gue udah bisa keluar Indonesia dan bisa kembali lagi ke Amerika. Sebenarnya kan itu, dari dulu pulang ke Indonesia sebenarnya bisa, tapi pulang ke Amerika lagi nggak bisa kalau lo keluar dari Amerika. Intinya kan seperti itu. Dan
Jadi bulan Juli insya Allah kalau kalian doakan banget, kalian bisa support terus. Buat kalian yang support dari Saweria, dari membership, nonton live, nonton konten, gak skip iklan. Kalian, every single one of you itu berkontribusi akan bisanya gue pulang ke Indonesia. Karena tentunya gue harus nabung untuk pulang ke Indonesia. Tentunya gue harus nabung biar bisa bawain oleh-oleh ke sepupu, ke ponakan. Buat beberapa dari kalian mungkin gue akan bawa giveaway dari sini. I don't know. Terus liburan di Indonesia, ke Bali, segala macam. Reminiscing. Itu yang gue udah bisa lihat untuk kedepannya. So I'm very excited di tahun 2025 ini. Dan kejutan-kejutan yang lain, yang positif yang akan terjadi, itu pun I'm very excited. Gue gak tahu itu apa, tapi I'm very excited. Ya, karena gue mencoba untuk stay positif. Tentunya kita semua ini berdoa untuk kelancaran dan kesehatan tentunya di tahun 2025 ini. Dan salah satu yang gue selalu berdoa adalah gue berdoa untuk terus diberikan semangat itu gitu loh. Tentunya di atas kesehatan dan segala macamnya, karena kalau api itu udah redup, berat bro untuk nyalain lagi. Jadi gue selalu berdoa untuk tetap sabar tapi tetap semangat agar kita bisa konsisten terus maju ke depan. Semoga kalian ada yang mau sharing kira-kira di tahun 2025 ini apa yang kalian excited about, apa yang kalian tunggu-tunggu. Atau gue senang banget kalau kalian bisa komen di bawah tentang target kalian juga. Apa tahun 2025 ini target kalian? Karena hidup tanpa target adalah hidup yang tidak mempunyai tujuan, menurut gue. Jadi yuk sama-sama kita mempunyai target. Kalau kalian mau sharing target kalian di komen, boleh banget, please banget. Apa yang kalian excited about di tahun 2025 ini, komen juga di bawah. Gue pengen ikutan excited sama kalian agar maybe di akhir tahun 2025 nanti kalian bisa balik ke video ini dan melihat komen kalian dan bilang, ini target gue dan gue bisa mencapainya. Ya gak sih? Jadi tanpa bikin kalian boring ya, bikin kalian bosen cuma duduk doang ngobrol, ya gue cuma pengen bilang thank you. Thank you. As we close this 2024 season, kalau kata suara-suara yang ini di Instagram, I wanna say thank you. Dari dalam-dalam hati, sedalam-dalamnya. I wanna say thank you to every single one of you yang udah nonton. Mau itu gue kenal in real life, mau itu gue cuman ngobrol-ngobrol dari DM Instagram, saudara di Indonesia atau segala macamnya. Karena kalian, gue bisa ada di titik ini. Dan I wanna thank you juga buat yang selalu memberikan gue semangat ketika gue lagi redup. Karena salah satu tujuan gue untuk buat YouTube ini adalah bisa menyemangati kalian. Buat kalian yang lagi merantau, agar kalian tidak merasa kesepian. Karena gue tahu rasanya kesepian ketika baru pindah ke Amerika. Itu gak enak banget. Semoga gue sudah dapat bukan dapat sih. Semoga gue udah bisa mencapai aspirasi-aspirasi tersebut buat kalian. Dan sebenarnya banyak yang pengen gue ucapkan lagi, kayak recap sedikit tentang apa yang terjadi di tahun ini gitu. Jadi dari mulai tantenya Gail meninggal, terus sampai gue alhamdulillah banget bisa mengadakan buka bersama dan mendonasikan itu semua, karena kita nggak ngambil profit sama sekali. Profit yang kita ambil adalah zero dari tiket masuk. Kita pakai buat bayarin catering juga mereka yang udah involve so
much. Itu thank you banget. Alia, Selina dari Arisan yang udah mau bantuin gue tanpa mengambil sepeser pun. Asram yang di Bandung yang udah membantu untuk mendonasikan hasil bukber tersebut. Dia langsung turun ke jalanan, langsung turun ke desa-desa di daerah Garut tersebut untuk memberikan donasi-donasi hasil dari bukber itu. Thank you banget. Terus nggak lama kemudian gue dapat rezeki yang luar biasa banget, which is dapat nonton Formula One ke Miami, dapat kesempatan juga untuk kebetulan Messi lagi main di Miami, main di kandang, jadi gue bisa nonton Messi, gue bisa nonton Formula One di weekend yang sama. Gile banget. Dan gue dapat kabar itu 3 hari sebelum gue harus terbang. Terus nggak lama kemudian gue kehilangan salah satu anabul gue, which is Richie, yang banyak dari kalian mungkin udah tahu. Sedih, tapi abis itu membuka jalan untuk anabul yang lain untuk bisa diadopsi. Dan in this case is Sunny. Karena kalau kita tidak adopsi Sunny pada saat itu, dia sudah dijadwalkan untuk disuntik mati. Padahal lucu, padahal kalian bisa lihat seberapa aktifnya dia. Dan gue senang banget bisa ngadopsi dia, jadi dia bisa menjalankan hidup yang senang. Dan gue rasa juga dia nggak ngira bakal bisa diadopsi sama kita. Terus ulang tahun gue kita ke SF, nginep di rumahnya Jojo, bareng sama Andre juga. So thank you, there's a lot of things that happened. Terus gue harus sidang untuk green card. Terus diterima, walaupun nggak langsung, tapi diterima, di-approve, dicap. Ya kan? Terus bisa ketemu sama Agnes Monica, ketemu sama Lamar Odom, terus bisa ketemu sama banyak dari kalian yang ternyata terinspirasi oleh video anak LA. Bang, gue udah pindah LA, ketemuan bang, ayo ketemuan nongkrong. Bang, gue lagi main di LA, gue lagi liburan ke LA, gue nonton video lo, ketemuan yuk, kita ketemuan. Dan kita ngobrol banyak. There's a lot yang I'm thankful for. Dan banyak juga yang bisa gue pelajari tahun 2024. Dan itu refleksi gue. Semoga kalian bisa berefleksi juga, bercermin tentang apa yang telah terjadi. Sekali lagi yang tadi gue bilang, agar itu bisa menjadi panduan untuk 2025. Dan di akhir tahun, tempat dimana gue duduk sekarang, terbesar yang gue gak even bisa bayangin. Gue gak tahu rezeki ini datang dari mana. Tiba-tiba ada kesempatan untuk mendapatkan rumah ini. So we went for it. Ntar gimana, bayar cicilannya, bayar AIUEO-nya, ya udah nanti aja, kita stay positif, tapi ada kesempatan, kita ambil. Ini kejutan terbesar ya di tahun 2024 ini. Dan tanpa melupai anugerah-anugerah yang kita dapatkan setiap harinya yang kadang kita suka lupa. Which is, menurut gue anugerah terbesar di setiap hari yang perlu kalian syukuri adalah kesempatan untuk membuka mata di setiap harinya. Kesempatan untuk masih bisa bernafas, kesempatan untuk masih bisa bangun dari tempat tidur dan menjalankan hari-hari kalian. Banyak dari kita yang tidak memiliki kesempatan untuk membuka mata kita di hari esok. Akan banyak. Banyak dari kita yang mungkin tidak akan bisa menyelesaikan tahun 2025. Banyak dari kita yang nggak even selesai, nggak even bisa melewati tahun 2024. Dan itu adalah bagian hidup. Kenapa gue mention hal tersebut? Karena gue pengen ngingetin sama kalian, yang bikin hidup itu menyenangkan, exciting, dan misterius adalah kita nggak tahu nih besok bisa bangun atau enggak. Maka dari itu, mumpung kalian lagi nonton video ini,
semoga ini bisa menjadi pengingat bahwa gue mungkin besok nggak bangun, gue mungkin besok udah nggak ada. Jadi gue mau melakukan apa yang gue ingin bisa lakukan sekarang. Mau itu pindah ke Amerika, prosesnya apapun itu yang pengen lo kerjakan. Semoga ini bisa menjadi momen pengingat kalian. Mungkin besok kalian udah gak ada, mungkin besok gue udah gak ada. Tapi at least gue tahu di momen-momen terakhir gue pernah melakukan apa yang gue ingin lakukan. Ketika atau sebelum kita menutup mata, karena kita gak pernah tahu di satu malam itu mungkin adalah terakhir kalinya kita menutup mata. Semoga kalian bisa ingat, semoga kalian bisa bercermin di setiap malam sebelum kalian tidur, bahwa kira-kira gue udah melakukan apa yang ingin gue lakukan belum. Kalau jawabannya udah, good, keep going. Kalau jawabannya belum, lo tahu apa yang lo harus lakukan.